Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Kreator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini yang udah kalian lihat sendiri tadi hasil videonya ya, kita bakal bikin JJ trend. Untuk stylenya di sini gua bakal referensi style dari Zain ya. Itu soalnya asik banget gitu, kadangnya ada stiker-stikernya gitu ya, stiker wibunya gitu ya. Oke lah, sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Oh ya, buat kalian yang pengen order privat silahkan DM gue aja. Untuk via chatnya udah gue sediain di deskripsi guys ya, tinggal di chat aja ya. Untuk style kalian bisa request atau bisa cek aja untuk video yang udah gue taruh, linknya ada di pin komentar dan di deskripsi. Terserah kalian ya. Jadi kalian kalau mau order private itu bisa request, bisa. Terus kalau kalian mau milih ataupun mau lihat dulu stylenya gitu bisa ya. Untuk linknya udah gue sediain di pin komentar dan di deskripsi gitu. Nah, oke, kita di sini tuh lanjut aja ya untuk pembahasan bikin JJ-nya gitu ya. Nah, di foto ini, di foto pertama ini yang durasinya di 9,1 sekon ini guys, ini tuh udah gua bikin zoom out sama JJ-nya. Tapi ini belum kelar ya. Dan di sini untuk yang Zain ini ya, JJ tipisnya ini kan berputar gitu kan ya. Kalau kita perhatiin itu kan berputar gitu. Nah, itu nggak gua kasih tahu ya caranya gimana. Itu soalnya tuh JJ tipis ini JJ tipis private yang dia nih. Dia nggak pakai keyframe tapi dia mainnya gimana ya? Nggak pakai foto tapi mainnya dia tuh JJ tipis pakai efek guys gitu. Ya, gua disclaimer dulu di sini ya. Nah, jadi di sini untuk JJ tipisnya gua bakal pakai JJ tipis yang baru kemarin gua share, yang settingannya itu di 55, 79 dan 44. Tapi ntar bakal gua coba untuk di gua rombak ataupun coba gua modif hasilnya ntar gimana ya, gua gak tahu juga. Soalnya kita bakal praktekin di foto yang kedua gitu. Nah, kayak gini. Untuk skalanya kita atur bisa di 110 aja guys ya. Skala di 110. Nah, kayak gini, dan kita langsung aja perpanjang sampai di bit terakhir ya. Gini guys, sebenarnya gue tuh males gitu ya. Malesnya tuh gini. Males bikin GTV itu kenapa kebanyakan keyframe gitu, Cok. Kalau tahu sendiri lah ya, CapCut sekarang ataupun versi terbaru itu user CapCut versi terbaru itu pasti udah tahu lah gitu. Mengapa kok males bikin GTV itu kenapa gitu. Semakin banyak keyframe semakin lag anjing di HP gitu ya. Aneh bet. Oke, langkah pertama di foto kedua ini guys. Ini kenapa kok foto pertama ini nggak gua kasih tutor, soalnya tuh caranya sama aja gitu. Caranya sama aja. Oke. Nah, di sini kita langsung aja tambahin keyframe di bit pertama. Di bit yang kedua, bit ketiga, belum ngezoom. Di bit yang keempat, oke, di sini kita kasih bit yang kelimanya, 1 2 3 4 5. Yaps, di bit yang kelimanya kita bisa kasih keyframe. Dan kita bisa pergi ke menu dasar dan atur untuk skalanya di 120 checklist. Terus dilanjutin di sini biar kita main grafik aja. Oke, di bit yang selanjutnya ya, ataupun bit yang ke, kan gue lupa lagi anjing. 1 2 3 1 2 3 4 5. Nah, di bit yang ke-6 guys ya. Di bit yang ke-6 kalian tambahin keyframe, pergi ke menu dasar dan atur di 110 lagi, atau kalian mau lebih kerasa untuk outnya ataupun ngecilnya itu di 105 aja guys ya. Bentar. Terus di sini di bit yang ketujuhnya guys tambahin keyframe dan kita perbesar lagi di 120. Nah, terus di bit yang ke-8-nya ini guys kan bisa tambahin keyframe dan kita perbesar lagi di 130. Nah, kayak gini checklist. Nah, terus angka selanjutnya di sini tuh ya, tuh kan ngezoom lagi. Di sini masih ngezoom lagi guys di bit yang selanjutnya ini bit 9
Kan gua lupa, ntar gua jelasin aja ya. Gua jelasin lagi. Ini pokoknya masih ngezoom di 135 aja guys. Nah terus ini baru ngecil di bit selanjutnya, ini baru ngecil gitu guys. Nah untuk ngecilnya ini kita atur di 110 aja guys, gitu ya. Nah jadi gini guys konsepnya itu ya. Nah dimulai dari bit yang ketiga gitu ya, keempat, dimulai dari bit keempat ya. Bit keempat ini untuk skalanya masih di 100. Terus di bit yang kelima kalian atur di 120. Bit yang keenam kalian atur di 105. Bit yang ketujuh kalian atur di 120. Bit yang ke-8 kalian atur di 130. Bit yang ke-9 kalian atur di 135. Bit yang ke-10 kalian atur di 110. Checklist ya. Pokoknya ini mulai kan anggap aja ini bit pertama yang di lurusan transisi foto kedua ya. Ini bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat. Nah ini mulai ngezoom gini. Nah terus untuk grafik kita bakal gunain yang namanya ini guys, perlambatan gitu ya. Ini perlambatan ini. Gini perlambatan. Dan yang ini yang terakhir ataupun dari bit yang 9 ke 10 ini kalian kasih grafik yang masuk. Woi belum. Itulah kok agak beda. Nah ini baru masuk anjing. Nah gitu guys ya. Jadi zoomannya kayak gini ntar. Nah gitu. Nah berhubung desain ini efek JJ tipisnya tuh dia pakai efek ya. Nah terus di sini tuh kita bisa mainin trik double gitu ya. Ibarat kata tuh udah ada grafiknya terus kita tambahin JJ tipis gitu guys. Maksudnya tuh gitu. Nah ini untuk keterusannya di setiap lulusan titik bit ini tinggal kalian tambahin aja lo keyframe ya di setiap lulusan titik bitnya. Nah konsepnya intinya ya. Di sini tadi kan udah ada grafiknya gitu kan, yang kita bikin zoom out ini tadi kan udah ada grafiknya ya. Nah ini kalian tinggal tambahin aja JJ tipis, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ntar hasilnya itu sama kayak yang desain, untuk zoom outnya itu sama aja. Tapi ini trik ya, ini trik sebenarnya, ini banyak yang kagak tahu juga ya. Mungkin orang mikirnya kalau udah dikasih grafik kagak bisa dikasih ini tambah JJ tipis gitu, kagak. Soalnya tuh ada dua cara guys, tahu gua gitu ya. Bisa pakai efek, tapi untuk hasilnya gitu ya bagusan pakai yang pakai efek guys hasilnya gitu, soalnya dia misah nggak gabung ya. Nah ini tuh trik yang gabung, jadi grafik sama JTP itu gabung jadi satu di tempat gitu ya. Untuk JTP tuh di sini gua bakal coba ya, kalian bisa pakai juga atau kalian pakai rumus kalian sendiri juga nggak apa-apa ya. Di sini gua nggak maten di rumus gua ya. Ya kan udah tahu sendiri lah kalau JTP itu kan ini guys, pasti ada 3 keyframe di antara bit ataupun di antara keyframe gitu ya. Ini rumus yang di foto pertama gua tadi, rumusnya di sini kayak gini guys, rumusnya itu. Nah kayak gini ya, di 55 anjing. Terus 79 dan 44. Nah kayak gini. Ini untuk rumus yang di foto pertama gua tadi guys ya. Tapi di sini bakal gua rombak ya. Maksudnya gua rombak itu gimana sih guys ya? Maksudnya gua rombak di sini mungkin di sini gua bakal bikin di 7 guys. 7/5 ya. Untuk keyframe pertama. Ini kalian bisa ikutin atau kagak ya. Nah, untuk keyframe pertama di antara bit atau di tengah-tengah bit itu untuk keyframe pertamanya, untuk sumbu X-nya itu di 7. Untuk sumbu Y-nya itu di 5 guys. Nah, untuk keyframe yang kedua di sini bakal gua atur di 12 untuk keyframe sumbu X-nya ya. Untuk sumbu X-nya itu 12 ya. Terus untuk sumbu Y-nya kita atur di positif 6 aja. Nah, terus di sini buat sumbu X-nya itu tetap kita turunin di 3 dan sumbu Y-nya kita atur di negatif 3. Nah, untuk rumusnya kayak gitu guys. Tuh ya. Ini kalau kalian mau ikutin juga nggak apa-apa. Nah untuk cara penghalusannya gimana bang? Cara ngalusinnya sama kayak gini ya, seperti yang udah sering gua share cara ngalusinnya. Soalnya ini tuh worth it banget untuk cara ini guys. Hasilnya tuh bener-bener kece ya.
Walaupun kita main manual ataupun pakai fitur dasar tetap hasilnya kece gitu guys. Pokoknya tinggal main hapus tambah aja ya. Kayak gini, dan kita cepit kiri kanannya 3 keyframe tadi. Ingat ya, ini bit panjang sama bit pendek. Cara penghalusan tahap 2-nya itu beda guys. Ya, untuk orang-orang ataupun viewer gua yang sering nonton gua mungkin udah tahu caranya gitu. Nih ya guys ya. Tuh ya. Untuk hasilnya tapi kece ya hasilnya ya. Kece lah. Walaupun belum kelihatan banget soalnya ini baru sedikit belum nyambung gitu dengan beat yang selanjutnya gitu ya. Kita bakal coba lagi gitu guys. Kita kalau coba lagi bikin. Nah ini beat pendek ya. Ini gue kasih contoh juga untuk beat pendek ya. Soalnya gue nggak bosen-bosen untuk ngasih contoh ke kalian biar kalian tuh bener-bener paham gitu ya. Nah ini tadi di sini tadi 7, terus ini tadi 5, keyframe kedua ini tadi 12, terus untuk sembunyinya itu 6, terus keyframe nomor 3 ini tadi di 3, dan ini positif 3 negatif 3 gitu ya. Dan kita langsung saja. Untuk cara pertama penghalusannya tuh sama guys, cara pertamanya sama gitu ya, kayak gini. Nah kayak gini guys tuh ya. Terus tinggal kita tambahin aja rongga 4 rongga ya, keyframe. Nah 1 2 3 4 itu tadi kan berongga ya, tambahin aja keyframe nya. Nah terus kan bisa kalau udah nambahin ke rongga keempat keyframe kan tinggal geser ke sebelah kirinya, hapus, langkah 1 keyframe hapus, langkah 1 keyframe hapus gitu guys ya. Untuk cara penghalusan beat pendek sama beat panjang itu jelas-jelas beda gitu ya. Oke guys, untuk kelangsungannya di sini bisa kalian terusin aja sampai clear ya. Kalian terusin aja sampai mentok di sini. Soalnya gua males mau nerusinnya. Mungkin bakal gua terusin tapi nggak gua kontenin gitu. Jadi nggak memakan waktu lama gitu ya. Intinya caranya sama. Nah di sini tuh gua di foto kedua ini guys sebelumnya belum kelar juga ya. Ini tuh gua lupa, gua tinggal tidur tadi cok. Ini kalau nggak salah itu baru penghalusan tahap 1 belum kelar lagi gitu. Penghalusan tahap 1 belum kelar, gue juga lupa ini nyampe mana tadi ngalusinnya. Tapi ntar gue bakal otak-atik soalnya ini bakal jadi contoh bakal jadi contoh videonya hasilnya gitu guys ya. Oh ya, kemarin gue sempat ada konflik sama individu, gue juga gak tahu itu orangnya siapa gitu ya. Gini ya, ini ibarat kata gue ibaratin ke lu aja gitu guys ya, ke lu aja gitu. Lu tuh punya grup gitu ya. Grup itu adminnya lu gitu. Terus ada pendatang kagak lo kenal dan dia tuh datang tanpa salam, tanpa diundang gitu ya. Tiba-tiba dia jual private gitu ya. Nah, terus di situ kan lo admin ya. Ini juga contoh, lo tuh adminnya gitu. Lo tuh udah bikin peraturan gitu. Nah, anggota-anggota grup yang lain itu, anggota-anggota grup lo itu udah ngingetin ke individu itu gitu kan. Tapi nggak didengerin malah songong gitu kan ya. Ya. Kan gitu udah songong ya. Nah, terus gua tegur gitu kan, ataupun lu sebagai admin negur dia gitu, dia malah kagak terima gitu ya. Gini permasalahannya, lu yang punya ini, gua kasih contoh, lu yang punya grup gitu ya, lu punya grup terus ada anggota masuk ke grup lu gitu, individu yang masuk ke grup lu gitu, tiba-tiba dia di dalam grup itu dia jual private gitu kan, dan jual private. Padahal gini, lu sebagai admin udah ngasih peraturan dilarang untuk menjual beli tanpa seizin admin. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa ya admin nggak akan bertanggung jawab gitu kan. Lo udah jelasin itu ya. Nah lo sebagai admin udah jelasin ke individu itu tadi orang ya, bukan yang ngelarang, tapi seharusnya ada sopan santun, ada attitude gitu ya. Dia kan pendatang, individu, orang asing gitu kan, masuk ke grup lu kagak dia jual beli private, jual beli akun, kagak izin sama lu gitu. Sebagai admin kagak izin sama lu gitu. Itu kan sama aja dia nggak punya otak, nggak punya sopan santun, nggak punya pemikiran kan ya, sama dengan tolol gitu. Ya kan? Kagak bisa menghargai seseorang, kagak bisa menghormati seseorang gitu. Terus dia diingetin baik-baik ya. Malah ini guys, omongannya malah kagak enak gitu ya. Mana dia ngomonginnya itu di dalam grup gitu. Kan makin kelihatan banget kalau SDM rendah gitu ya. Udah salah ya, dibenerin kagak terima, aneh ya, tolol gitu.
Nah, permasalahannya makin kelihatan kan, lu yang punya grup, ketika ada anggota baru masuk grup lu, dia jual akun TikTok, jual akun private, ya, terus jual serta private, itu kagak izin sama lu sebagai admin gitu. Itu kan kagak ada sopan santun, gak ada attitude gitu ya. Bukan masalah gini guys ya. Menurut gua gini, kenapa semua itu harus ada izin? Gini, lu sebagai admin ya, sebagai admin, ketika ada seseorang ataupun individu yang masuk ke grup lu, kok dia ketika mau jual private, mau jual akun, kok gak izin sama lu kan? Ketika terjadinya hal yang tidak diinginkan ataupun dia nipu, itu yang tanggung jawab, yang rusak itu nama lu sebagai admin gitu. Ya gak? Lo mikir sampai ke situ nggak? Kalau nggak mikir sampai ke situ, lo tolol gitu ya, gitu. Nah, lu kan sebagai admin, apa-apa yang terjadi di dalam grup itu yang bertanggung jawab lu gitu. Jadi sekiranya lu wajar nggak gitu lu negur individu itu untuk berhenti menjual akun ataupun menjual set private gitu? Wajar nggak? Wajar gitu ya. Dan tanpa adanya perizinan dari lu gitu. Kalau seandainya gini ya, ini prinsip dari gua. Kalau seandainya dia datang terus dia izin ke lu sebagai admin, ini gua contoh di lu ya. Lu tuh datang, dia anggota individu tadi datang, dia baik-baik ngechat lu secara pribadi, dia minta izin, "Bang, gua izin Bang ya mau jual akun di TikTok di grup lu gitu." Enak gitu guys. Karena apa? Kalau udah izin dan kita ngasih izin, entar kalau ada apa-apa yang tidak diinginkan, yang bertanggung jawab admin gitu bangsat ya. Nggak lo datang tiba-tiba lo jual, diingetin malah kagak jelas ya kan, makin kelihatan kelas DM rendah, tolol gitu. Gua sebenarnya males gini cok ya, soalnya gua tuh paling males untuk klarifikasi ya. Tapi ini kalau nggak diklarifikasi ntar kalian mikirnya wah songong banget bangsa gitu ya, lagi begini-gini kagak boleh, padahal kan cuma begini. Gua bukannya songong atau gimana, gua cuma meningkatkan proteksi keamanan dari kalian-kalian yang ada di grup gitu, ataupun anak-anak grup gua amanin banget ketat gitu. Kenapa gue juga kagak mau anjing kalian-kalian semua itu ketipu, kayak dibagi-bagi link itu isinya apa namanya, bisa ngehack apa device gitu ya. Itu sering banget terjadi, makanya itu gua ngelarang ketat banget untuk ngelarang link yang ngawur ya, link ngawur terus jual-jual akun tanpa seizinan gue, itu bener-bener gua larang gitu. Kenapa? Soalnya gua kagak mau kalian itu terjerumus ataupun kena tipu gitu ya. Jadi mikir lah ya, tolong gitu. Jadi gitu aja guys. Untuk ini lanjutannya kalian bisa lanjutin aja ya, dan kita langsung aja next sama ini pemotongan ini apa namanya, ini pemotongan ataupun penerapan stiker ya. Bener, stikernya tadi di mana ya, sama penerapan efek di sini tuh guys, dipotong-potong guys. Ini kita fokus di foto pertama ya, kita lanjut nih, fokus lagi ya, kita fokus lagi, kita lanjut di bit yang kedua. Di foto pertama kita potong-potong aja, terus di bit ketiga juga, terus di bit keempat juga. Bentar. Nah di sini di bit yang kelima, berapa sini tadi, 1 2 3 4 5 ya. Di bit kelima ini kalian potong aja juga. Nah terus itu tinggal diganti aja guys ya, diganti aja, diselang-seling gitu maksudnya ya, diselang-seling gitu. Bentar, lo mulainya dari sini aja. Nah ini di sini dari potongan ke 4 ya, dari potongan keempat itu lo ganti dengan foto yang kedua gitu, pokoknya diselang-seling gitu loh guys. Ini biarin foto pertama, ini foto yang kedua gitu. Nah jadi dia tuh foto pertama, foto kedua, foto pertama, foto kedua, dan foto pertama gitu ya. Jadi kayak gini guys. Nah gitu ya. Nah ini di sini ada pemotongan. Nah di sini tuh ya, di sini kita potong aja. Kita potong aja kayak gini guys, sampai bit selanjutnya.
Ini kalau nggak salah pemotongannya itu ada di bit yang benar ya. Ini kan tadi bit yang ke 1 2 3 4 5 ya, 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah guys, di bit ke 14 sampai ke 15 itu dipotong dan diganti foto. Untuk fotonya juga sediain juga buat mentahnya, ada di pin komentar guys ya. Nah ini guys, tuh ya kayak gini. Oh ya, di bit 13 ke 14 itu diganti foto anime gini. Nah, terus di sini guys, yang ini di awal ya, di sini di awal gitu. Nah, di sini di foto yang ketiga, foto kedua awal dipotong dan kita langsung aja ganti gitu. Yang hey, ya ini ya guys ya kayak gini. Nah gitu guys. Oke, langsung aja next. Ini udah pemotongannya udah gitu doang sih. Kita langsung aja next ke penerapan efeknya. Mungkin untuk efek gelombang yang bakal gue gunain di sini ya kayak gini. Shoot. Tuh ya gitu kan ada gelombangnya tuh. Nah gini kan ada gelombangnya gitu ya. Gua bakal pakai efek tubuh guys. Soalnya lebih enak aja gitu. Ya kalau kalian pro kabang ya positif pro lagi, mana kita pakai React sama-sama pro-nya gitu kan. Ini kita pakai bayangan cahaya aja yang lebih enak gitu. Ini gua ambil panjangnya ini 3 titik bit guys, dari 1 2 3. Bentar, ini tadi apa cok? Cuma ini aja kah? Banyak, ini tinggal dicari aja gitu. Ini ada 1 2 3 ya. Terus buat objek ambil yang semua video checklist ya. 3 titik bit jadi panjangnya dari 14 15 ke 16, dan kita tarik aja ke sebelah kiri kayak gini guys. Nah kayak gini, dan kita bisa tarik ke kanan sampai bit yang ke 16 gitu ya. Jadi tengah-tengah ini pas gitu sisi kiri kanannya ya. Terus kita tambahin keyframe aja di tengah, intensitas 0, putarnya 100, warna 0, terus jumlahnya juga 0, bersinarnya juga 0 guys, dan rentangnya juga 0. Nah di keyframe awal di sini, di awal efek atur putar menjadi 0, di akhir efek atur putar menjadi 0. Checklist. Di sini kalau kalian mau nambahin grafik, kalian bisa masukkan aja grafik yang kuadran masuk dan yang bentar. Oh ya, yang awal ini kalian masukin kuadrat masuk, dan buat yang di sini kalian bisa masukin yang bentar. Di sini kuadrat kuadrat keluar juga nggak apa-apa ya. Nah, terus kita salin aja sampai kalian merasa udah pas lah gitu gelombangnya gitu. Kalau kalian 3 efek udah masuk pas gitu ya udah gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Nah, di sini kan ada bayangannya gitu kan ya, kita tinggal terapin aja overlay bayangan guys. Pasti kalian udah pernah tahu lah gitu ya. Caranya itu gampang banget guys gitu. Di sini buat durasinya, bentar guys. Kita pilih lapisan dulu. Lapisan. Ini sebenarnya nggak usah kalian ikutin ya. Ini di 110 ya, sesuai dengan foto utamanya, buat skalanya itu di 110. Nah gitu. Terus buat durasi di sini kan bisa, bentar, ini durasinya sampai seberapa desain ini? Kan pakai di 1,4 aja guys. Terus tambahin keyframe di awal, terus di akhir, terus kalian zoom aja bar fotonya kayak gini. Terus kalian bisa tetap di akhir, pergi ke menu splits dan atur opasitasnya menjadi 0, checklist, dan kita masukin grafik yang publik keluar. Nah gitu ya, kayak gini guys. Jadi ini sebenarnya belum kelar loh, coba bikin cici tipisnya, tapi nggak apa-apa lah, gampang, masih bisa dihalusin ntar. Nah terus di sini, nah di sini ya kita tinggal ini efek-efeknya ini tinggal kita salin aja dan kita pindah aja gini guys. Nah gitu. Ya udah sekali aja aturannya. Walah, 2 3. Ini tadi kan di bit 14 ya tadi ya, untuk
foto ibunya di 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah guys, untuk yang foto ibu kedua itu di bit 25 sampai 26 gitu ya. Gitu guys ya. Terus di sini buat overlay kita pilih yang ini. Soalnya ada efek bayangan zoom udarnya juga guys gitu. Nah ini guys hasilnya ntar. Nah gitu guys ya, ini belum ada GTP-nya jadi ya kayak gitulah. Ntar gua tambahin aja. Nah terus di sini tuh bentar, di sini efek apa lagi nih? Oh gini guys, itu kita main animasi aja di sini. Di potongan pertama kita pilih animasi. Ya lah lembut banget sumpah anjir. Bener guys. Nah pilih yang pudar masuk aja. Yang yang keluar ya, sorry. Durasi kita pakai di 0,2 aja. Nah terus bagian yang potongan yang kedua itu kalian pilih yang masuk 0,2. 0,1 juga nggak apa-apa ding. Checklist. Terus double ya untuk potongan kedua ini, jadi keluar masuk double gitu. Nah yang bagian keluarnya ini kan masuknya di 0,2, 0,1. Ya di 0,1 aja. Terus untuk potongan yang ketiga animasi double juga ya, ini double juga. Masuk dulu di 0,1. Habis itu keluar pudar masuk di durasi 0,1 lagi. Weh pantai anjing. Nah jadi untuk yang masuk 0,1, yang keluar ya 0,1 gitu ya. Potong yang selanjutnya ini juga dari masuk dulu guys ya, di 0,1. Terus bagian keluar nah 0,1 sama 0,1 ya. Nah di sini ada lagi nih. Nah di sini kita udah cukup kita coba. Nah di sini kita tuh gunain efek ini flash hitam guys. Nah flash hitam ya tuh. Nah di sini 3 titik bit guys untuk durasinya ya, 3 titik bit. Terus buat objek kalian pilih yang sama video aja guys. Untuk kecepatannya kan bikin 100 saja gitu ya. Bentar. Kita pilih video utama aja guys. Nah gitu guys. Nah gitu ya guys. Bentar, di sini kayaknya ketambahan ini ya. Nih, dilihat deh. Oh, dia nggak main ini guys, nggak main zoom pudar kayaknya ya. Dia main flash hitam. Tuh ya. Dia main flash hitam guys, main flash hitam plus ada efek kabur miringnya tadi. Kita salin aja kayak gini guys. Durasinya samain aja, nggak usah diubah-ubah ya. Tinggal dipasin aja dengan titik bitnya kayak gini. Nah kayak gini guys dia tuh. Dan objeknya video utama. Nah kayak gini. Nah di sini tuh ada efek pas di sininya ya. Jadi salin aja untuk efek ini. Bentar, di sini juga lah. Dimulai dari sini aja ya. Percuma juga disalin, udah beda efek. Efek tubuh sama efek video beda anjir. Terus kita masuk efek ini ya di pembukaan dan penutup. Terus kita cari yang namanya kabur miring, checklist gitu. Pasin kayak gini, kayak gini. Terus buat objek kalian pilih yang sama video aja juga nggak apa-apa. Terus di awal tambah di lurusan ya, lurusan keyframe bayangan ini tambahin keyframe
Atur buat fotonya menjadi 100, kaburnya itu biar 50 gitu. Terus buat yang di air ini guys, kan bisa atur ini fotonya menjadi 0 gitu ya, dan kaburnya juga 0. Bentar, ini tetap 100 saja ada. Ini kaburnya aja yang dinolin ya, kaburnya aja. Begitu juga yang di air ya, kaburnya doang gitu. Terus buat durasinya, buat durasi grafik ya sama, kuadrat masuk dan kuadrat keluar. Dan salin aja dan kita tempel di sini guys. Tuh ya, jadi dia kayak gini. Tuh ya, ini nggak ada jiji tipisnya, masih kayak gitu ya. Tapi kalau ada jiji tipisnya ntar kayak gini dia. Dan gua alisin. Intinya pokoknya gitu ya guys, gitu aja untuk tutorial jiji halus, jiji tipis ya, jiji tipisnya Z. Oke, jadi gitu aja. Gua ucapin thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua, udah ngeluangin waktunya nonton video gua ucapin thank you banget guys ya. Apalagi kalian sampai mau untuk nge-like ya. Kalau kalian suka sama jijinya tinggal di like aja, tapi kalau gak suka ya udah skip aja ya, nggak usah lu like tapi lo dislike gitu aja. Oke, sini gua SAAR izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye.